Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Hartati dengan NIM F1E1211037 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Dasar. Baiklah, langsung saja data yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu data jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih pada tahun 2020. Ini adalah tabel dari data jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih pada tahun 2020. Terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya pengumpulan data. Jenis data yang saya gunakan saat ini adalah data sekunder, karena saya mengumpulkan data ini dari salah satu situs yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang saya ambil ini merupakan data jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih pada tahun 2020. Selanjutnya, tipe data yang saya gunakan pada data jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih tahun 2020 ini adalah tipe data kuantitatif kontinu. Karena data tersebut merupakan data yang dapat dikodekan dengan skala numerik yang merupakan hasil pengukuran. Kemudian, skala pengukuran data yang saya gunakan pada jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih pada tahun 2020 adalah skala rasio. Karena skala tersebut yang mempunyai sifat membedakan, mengurutkan jarak antar nilai tetap, dan mempunyai nilai 0 yang mutlak. Selanjutnya penyajian data. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan coding grafik R dan grafik batang. Ini salah satu contoh coding grafik R saya, dan ini grafik batangnya. Nah, pada grafik batang ini dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terdapat 34 provinsi yang mendapat air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih. Provinsi yang memiliki jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur. Dan sedangkan provinsi yang memiliki jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih terendah adalah Provinsi Papua Barat. Dan ada 8 provinsi yang memiliki jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih lebih dari atau sama dengan 2E plus 0,5. Dan ada 26 provinsi yang memiliki jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih kurang dari 2E plus 0,5. Selanjutnya, grafik peta. Ini adalah grafik peta Indonesia yang saya buat menggunakan coding R. Selanjutnya, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, pada tabel ini terdapat 7 kolom, yaitu yang pertama kolom interval, yang kedua frekuensi atau FI, yang ketiga frekuensi kumulatif, yang keempat nilai tengah atau XI, yang kedua XI kuadrat, yang ketiga FI/XI, dan yang ketujuh FI/XI kuadrat. Nah, untuk membuat tabel ini, yang pertama kita harus menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini merupakan banyaknya kelas. Contohnya pada data saya kali ini, 1 ditambah 3,3 log 34, karena banyaknya data saya berjumlah 34. Selanjutnya kita harus menentukan panjang kelas dengan rumus I sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, pertama kita harus mencari nilai jangkauan dengan cara data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya, nilai frekuensi didapat dari melihat nilai interval, dan nilai frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi yang dijumlahkan. Jadi, frekuensi kumulatif ini didapat dari nilai frekuensi yang dijumlahkan. Contohnya seperti 24 ditambah 5 sama dengan 29, 29 ditambah 1 sama dengan 30, 30 ditambah 1 sama dengan 31, dan seterusnya.
Selanjutnya, nilai tengah didapat dari nilai interval yang dijumlahkan dan dibagi 2. Selanjutnya, nilai XI kuadrat didapat dari nilai tengah kuadrat. Jadi nilai tengahnya dikuadratkan maka mendapatkan nilai XI kuadrat. Selanjutnya, nilai FI/XI kuadrat didapat dari nilai frekuensi X nilai XI kuadrat. Jadi, nilai FI/XI kuadrat ini didapat dari nilai frekuensi dikali dengan nilai XI kuadrat. Jadi, contohnya 24 dikali 42772900801. Selanjutnya, yaitu pemusatan data. Yang pertama, MEAN. MEAN ini merupakan rata-rata yang dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data yang digunakan. Cara mencarinya yaitu jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Seperti contoh pada slide saya ini. Selanjutnya yaitu median. Median ini dapat didefinisikan sebagai nilai tengah yang memisahkan data yang tinggi dan data yang rendah. Nah, seperti rumus dan cara pengerjaannya ada pada slide saya ini. Selanjutnya modus. Modus dapat didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul. Nah, pada data Sakaya kali ini, tidak ada modus dikarenakan semua data tersebut hanya muncul satu kali. Selanjutnya yaitu penyimpangan data. Nah, yang pertama yaitu ragam. Ragam itu persamaan untuk menghitung ragam dinyatakan sebagaimana persamaan. Nah, seperti contoh pada slide saya kali ini. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam. Jadi, seperti rumus yang telah saya lampirkan pada slide ini juga. Baiklah, sekian untuk presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.